karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa. Itu semata-mata oleh karena anugerah dan kasih. Itu semua karena karunia-Mu bagi kami. Kami boleh berdiri, kami boleh bernapas hari ini. Itu kesempatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa bahwa tangan Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan, hari ini saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan bukan saja berlalu begitu saja, tetapi biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami. Supaya kami hidup makin hari makin takut akan Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya sembunyikan di balik salib-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Nah, kita judulnya ini nih, Sang Pengendali Hidup sebenarnya. Sang Pengendali, Sang Pemegang Kendali. Yesaya 41 ayat 10 dulu baca ya. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ketika ayat ini ada, nanti hubungannya dengan kejadian ada. Ketika saya menyiapkan ayat firman Tuhan ini, Tuhan kasih hikmat. Oh ternyata saya baru tahu nih ada hubungannya dengan kejadian, nanti kita lihat ya. Kenapa ayat ini muncul jangan takut, terus jangan bimbang. Dalam bahasa Inggris sebetulnya lebih tepatnya do not fear and do not be dismay. Artinya jangan kecewa. Dalam bahasa Inggris sebetulnya kecewa. Ya. Kok bisa ya? Nanti akan muncul di kejadian. Kenapa ayat ini muncul? Ternyata flashback kembali ke dalam kejadian. Nah sebelum kita akan masuk lebih dalam, ya. Coba next, ya oke, terus. Ada satu cerita ini, pernah dengar cerita ini enggak? Kisah heroik Kapten Chesley Sully Sullenberger itu mendaratkan pesawat Airbus, American Airbus 320 di sungai Hudson yang dingin ya, 15 Januari 2009 dengan membawa 155 penumpang. Ini heroik, ini sampai hari ini belum ada yang terjadi. Pernah terjadi, hancur. Jadi kenapa pesawat ini tahun 2019 bisa jatuh? Jadi ketika dia terbang ada burung-burung yang menabrak baling-baling. Jadi apa yang terjadi? Kedua balingnya mati. Saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu ada di dalamnya, apa yang terjadi? Pasti apa? Oh pasti. Nggak ada yang bilang, oh puji Tuhan, pesawat kita akan jatuh. Nggak ada. Orang bilang nih orang gila nih apa gitu, betul kan? Takut itu wajar itu alami. Makanya ibu tadi bilang, aduh naik truk, takut. Coba kalau bilang lebih dulu, wah pasti takut. Ya, jadi ketika pesawat ini ditabrak, ya, ini kan penumpangnya ini menyerahkan kepada pilot, betul enggak? Kenal enggak sama pilot? Enggak kenal. Kapan dia terbang lebih lama, ada pengalaman enggak tahu, tapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan pilot itu. Dan pertama ke Tuhan gitu kan. Jadi pesawat itu ketika nabrak, itu dia kalau wah itu saya nggak bisa pikir ya. Jadi balingnya udah mati, bisa bayangin dalam pesawat kecepatan besar, ya kecepatan penuh gitu kan, bisa sampai mendarat di laut tanpa satupun penumpang yang luka dan mati. Saya percaya itu kalau bukan Tuhan. Nah gitu kan, kalau bukan Tuhan, nah, ya kan, yang menjadi pengendali hidup. Jadi saudaraku, hidup kita juga sama. Yang kendalikan siapa? Tuhan. Dia sudah tahu apa yang terjadi di depan dan kita nggak tahu, dia sudah tahu. Jadi pengendalian hidup kita itu hanya diatur oleh dia. Next. Ini lebih dalam ya, kita akan. Nah, Yesaya 4 ayat 1 ayat 10 ada dua kalimat di sini saya catat ya. Janganlah takut, do not fear. Janganlah kecewa. Kita akan bahas satu-satu nih ya. Ini ternyata ada hubungannya dengan kejadian, nanti kita kembali ya. Ya. Dari manakah asal ketakutan itu pertama kali ada? Dulu sebelum saudaraku orang jatuh dalam dosa nggak ada ketakutan. Udah ada. Yang ada kemuliaan Tuhan. Ya kan? Gambarnya itu Adam dan
sedang takut ya. Kejadian 3 ayat 10 kita baca. Nyata Tuhan, saya baru tahu nih ya gitu. Oh, saya baru enggak. Oh, ternyata itu ya Kejadian 3 ayat 10. Ya. Ayat 9 deh. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lihat pertama kali kata kalimat takut ada di dalam Kejadian 3 ayat 10. Betul enggak? Takut. Karena apa? Sudah berbuat dosa. Saudaraku, sebetulnya Adam dan Hawa itu maaf ya enggak pakaian, tapi kemuliaan Tuhan memenuhinya sehingga dia tidak malu. Tapi pada waktu dia jatuh, kemuliaan itu hilang. Makanya Roma bilang apa saudaraku? Hilang kemuliaan kan? Jadi merasa waktu Tuhan datang, jadi apa? Takut. Ya, next. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi takut itu pertama dari Kejadian 3:10. Nah, saya cari nih. Ini ada namanya phobiafearrelease.com. Ada 7 kondisi yang paling banyak ditakutkan oleh manusia dalam hidup. Ini 7. Ditemukan ya. Yang paling tinggi apa? Takut mati. Saya ingin tanya, Pak Gembala, takut mati enggak? Wajar, saya juga takut. Saudaraku, saya hampir mati ya. 1 bulan lalu. Jantung saya baru tahu orang yang kena jantung kayak gitu. Jadi ditusuk seperti gunting. Malam saya udah teriak. Saya dibilang, "Tuhan, kalau aku mati, aku pulang. Berarti rumahku udah selesai." Sakitnya minta ampun. Istri saya bilang, "Aduh sakit banget sampai duduk begini." Saya bilang, "Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu." Ketika bangun pagi saya pikir udah di surga gitu ya. Masih di rumah saya gitu. Anak saya masih tidur. Saya masih hidup. Itu sakitnya, sakit minta ampun. Itu kalau jantung kayak gitu sepertinya. Itu seperti diiris. Waduh sakit, malam saya jam 2 bangun, saya bilang, udah napas udah nges. Saya bilang, "Kenapa nih?" Periksa di jantung, hasilnya bagus. Takut gak saya? Secara manusia takut. Itu wajar. Tetapi saya nyerahkan, "Tuhan, ku serahkan hidupku dalam tangan." Pulang ya pulang, selesai kan. Hidup cuma 2 saudaraku. Hidup setelah itu mati, itu gak bisa ditolak. Gitu kan, tapi kapan waktunya. Nah, yang pertama itu takut. Itu thanatofobia, itu takut yang berlebihan. Jadi kalau sebentar-bentar orang naik angkot kita takut, sebentar-bentar takut, itu namanya thanatofobia. Ketakutan berlebih nggak boleh. Mau nyebrang jalan takut ditabrak, mau naik angkot nanti takut angkot tabrakan. Itu namanya udah terikat ketakutan, nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau wajar kalau terjadi seperti itu, seperti ibu tadi cerita, naik itu takut, itu wajar. Tapi bukan kita apa? Dicengkram oleh ketakutan. Yang kedua, takut gagal. Siapa orang? Pastilah kalau orang gagal takut. Ketiga, takut ditolak. Keempat, takut gelap. Ini siapa yang masih takut gelap? Nyanyi aja, "Ku tidak takut." Asal mau pipis, tolong dong. Temenin, ya ilah ampun saudaraku. Ada Roh Kudus dalam hidup cara lebih apa? Setan harusnya takut sama saudara, bukan saudara takut sama setan. Betul? Saudaraku di BPP itu, maaf, di sana awalnya, saya pernah waktu itu, saya cuma bilang gini, "Ayo coba muncul lagi, coba," saya bilang gitu. Karena apa? Ketika kita berani dia takut, tapi ketika kita takut, kita dikerjain. Makanya roh kita lebih, jangan takut, setan bagi kita sudah di bawah kaki kita. Amin. Amin, nanti gelap aja takut, nanti lampu aja. Asal bunyi gombrang, setan kucing, nanya lagi setan kucing. Aduh ampun saudara ke orang Kristen ya. Takut gelap, takut jatuh dari ketinggian. Pasti lihat bagus, serem gitu ya. Takut kehilangan orang disayangi. Ya, masih. Yang terakhir takut miskin. Orang semua takut. Kenapa ini muncul saudaraku? Kejadian 3:10 tadi kan? Takut. Next. Tuhan berkata, ya saya tadi bilang, janganlah takut. Takut di sini berasal dari bahasa Ibrani namanya yare. Ya, artinya adalah jangan memposisikan diri kita dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan. Takut wajar alami, tapi jangan sampai kita
kita apa saudara, iman kita ya Tuhan gimana ya Tuhan, ya Tuhan. Kenapa? Karena takut itu membuat kita, iman kita makin apa? Ditekan. Makanya iblis sedang menebarkan ketakutan. Waktu COVID, orang batuk aja, COVID, betul kan? Takut kan? Betul kan? Tapi kita percaya saudaraku, yang mengendalikan semuanya itu Tuhan, dia tahu sudah kita. Dia tahu caranya bagaimana kita dikeluarkan dari ketakutan, dia tahu. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan takut. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bilang apa saudaraku? Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Nih baca ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi nggak ada tuh saudaraku. Takut boleh tapi jangan sampai menjadi ketakutan, itu yang nggak boleh. Saya bilang takut alami, tapi sampai ketakutan itu nggak boleh saudara. Kenapa? Membuat kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya kalau kita lagi nyetir tuh di daerah tuh tulisannya apa? Banyak kecelakaan. Orang sering ngapain? Klakson, numpang-numpang lewat. Ngapain saudaraku? Halo? Apalagi maaf ya kalau pipis di tempat yang pohon-pohon, apalagi di desa. Kita bilang apa? Numpang-numpang, anak babi mau kencing. Anak babi saudaraku. Kita nih anak Tuhan. Lu ngapain lagi saudaraku? Lewat kuburan permisi. Lah orang udah mati ngapain permisi? Betul enggak? Karena Tuhan menjadi apa? Pengendali hidup kita. Kalau dimanapun kita ada, Tuhan ada. Amin. Saudara lagi tidur ngorok ini, ngileran. Tuhan jaga nggak? Tuhan jaga. Ada kemuliaan yang menutupi kehidupan rumah kita. Karena ada Tuhan di situ. Nah, seringkali kita jadi takut, betul nggak Tuhan? Betul nggak Tuhan? Betul nggak Tuhan? Percayakan sepenuhnya kepada Dia. Maka Dia bilang janganlah takut. Dosa membuat kita menjadi takut. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang berdosa nggak takut itu bahaya. Tapi kalau kita berbuat salah takut, itu berarti karunia Tuhan itu menegur kita supaya kita kembali dan bertobat. Betul nggak? Next. Ya. Cerita nih, gambar nih. Pernah cerita nggak ada sebuah kisah, gitu kan? Menyeberang dari bukit ke bukit, bawahnya jurang pakai tali. Wah lewat, satu orang lihat, hebat, bolak-balik dia hebat. Terus yang bawa itu bilang gini, apakah ada penonton yang mau ikut? Orang mikir, ya, kalau jatuh aja mati. Lalu ada anak kecil berkata, saya mau ikut. Wah tepuk tangan, hebat. Anak kecil naik di pundaknya, dia lewati saudaraku jurang demi jurang, dia balik. Hebat. Wah anak kecil tuh berani luar biasa. Ketika ditanya sama penonton, nak, kamu kok berani nak? Mereka bilang apa? Itu bapak saya. Saya ingin tanya, kalau kita punya anak, saya ngalami kalau bapak saya ada bersama saya merasa aman. Betul enggak, Bu? Betul enggak? Aman. Itu yang kelihatan. Tapi seringkali kita enggak percaya kepada Bapa yang tidak lihat. Betul enggak sih Tuhan? Saudaraku, Bapa yang tidak terlihat itu lebih hebat dari Bapa yang terlihat. Iya dong, dia jaga kita 24 jam. Anak kita pergi sekolah, bapak kita nggak ikut, dia jaga kita. Makanya percayaan sepenuhnya kepada Bapa. Aku percaya Tuhan. Cuman bilang gitu, aku percaya Tuhan. Nah gitu, aku tahu kok rancangan. Aku tahu kok Yeremia 29 bilang apa? Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Tetapi Pak kenyataannya kok begini ya Pak? Kok seperti ini ya Pak? Pada waktu istri saya mendapatkan penyakit tumor di batang otak itu. Pertanyaannya, saya tidak akan pernah ngulangi lagi. Tapi wajar sih, saya berkata begini. Mengapa Tuhan sambil nangis? Sampai hari ini saya enggak, Tuhan terima kasih. Apapun terjadi Tuhan terima kasih karena Tuhan punya rencana yang besar. Melalui itu saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu hebat. Seringkali kita merasa tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Aku tahu aku yang perbuat. Kenapa? Karena Dia yang buat. Dia tahu saudaraku.
Kalau dia tahu, serahkan semuanya kepada dia. Dia tahu, tenang, aku tahu. Kalau kita mengalami masalah besar, kenapa ini terjadi? Aku tahu ke depan apa yang aku akan lakukan buatmu. Aku tahu semuanya. Makanya saudaraku, mukjizat selalu terjadi ketika kita menghadapi keadaan yang paling tidak enak. Baru mukjizat itu terjadi. Tidak ada keadaan senang Tuhan buat mukjizat, tidak ada. Tapi keadaan susah, keadaan menderita, keadaan gagal, keadaan apa, Tuhan buat mukjizat. Supaya engkau bisa bercerita, Tuhan kita hebat. Oh gitu dong. Jadi kalau ada masalah, Tuhan terima kasih di depan sana. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan besar bagiku. Gitu ngomongnya saudaraku. Jangan kita berkata, Tuhan mana Tuhan, kok begini ya, ekspektasiku, harapanku kok lain beda ya, seperti ini. No, aku tahu apa yang aku lakukan, kata Tuhan. Aku tahu. Next. Yang kedua. Muncul lagi ya. Dari mana asal kecewa pertama kali ada? Tadi kan janganlah bimbang, dalam bahasa Inggris janganlah kecewa. Ya. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13, baca lagi. Seumur-umur saya baru menemukan ini saudaraku. Tuhan kasih hikmat ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudaraku, waktu Tuhan tanya, Adam, kenapa kau melakukan gini? Adam bilang apa? Tuh perempuan. Adam kecewa, kenapa kasih dia? Gitu kan. Seringkali orang, saudaraku, mempersalahkan orang kalau kita punya apa? Kita nggak mau disalahin. Selalu nunjuk, itu dia, itu. Kita nggak mau disalahin. Adam bilang, perempuan itu. Adam kecewa, kenapa? Kok kasih perempuan kayak gitu? Tuhan tanya, Hawa, kenapa kau mau kasih buah itu kepada suamimu? Hawa bilang apa? Dia nggak mau disalahin kan? Gue disalahin suami gue? Hah, ular itu. Giliran ular, mau salahin siapa saudaraku? Betul kan? Jadi seringkali saudaraku saling salah menyalahkan. Makanya saudaraku maaf, setan sering protes, apa-apa gua disalahin, itu setan tuh setan tuh. Saudaraku, setan tidak menarik saudara berbuat dosa, dia hanya menggoda. Yang menjadi keputusannya adalah bukan setan, tetapi siapa? Diri kita. Tuhan tanya, kenapa kamu berbuat begitu? Setan tuh, setan bilang enak aja orang gua goda doang kok. Ya kan? Seringkali kita menyalahkan saudaraku, tidak mengoreksi diri kita sendiri. Makanya timbul kecewa. Berapa banyak orang saudaraku yang kecewa sama Tuhan, ninggalin Tuhan? Oh banyak. Banyak, saya punya teman saudaraku hamba Tuhan, sekarang udah meninggal. Sama-sama sekolah teologi ya. Saya nggak sebutin namanya saudaraku. Dia kecewa sama Tuhan, sama gereja dia kecewa. Dia pindah. Ya, dia pindah pokoknya. Akhirnya saudaraku, dengar kabar udah lama sih, meninggal. Usut punya usut apa dia kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja. Saudaraku, saya mau berkata, kecewa sama Tuhan rugi. Tuh, rugi. Makanya, ya saudaraku, ya next, ya ayat 41 bilang janganlah kecewa. Berasal dari bahasa Ibrani sa'ah, artinya jangan mudah kecewa, menjadi redup dalam keyakinan. Jadi kalau orang kecewa sama Tuhan, imannya redup seperti lilin. Saudaraku, apapun yang menimpa kita akan berkata, Tuhan, terima kasih. Ya, bahwa Engkau bekerja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya, jangan sampai kecewa. Orang kecewa lihat mukanya, saudara. Ada macam-macam lah. Saya baca ekspresi orang kecewa. Ada yang yang rambutnya diacak-acak, kecewa gitu kan. Ada yang pipi ditambah gitu kan. Ada yang kecewa itu sampai begitu secara fisik, itu sampai benturin kepala ke tembok. Aduh ngeri banget ya. Ada yang kecewa nggak mau makan. Terus ada yang kecewa makan banyak. Ada. Jadi macam-macam ekspresi orang kecewa. Itu tuh kalau kecewa begitu. Itu dimulai kapan? Waktu di taman. Adam kecewa sama istrinya, istri kecewa sama ular. Ular nggak bisa kecewa, saudara, mau nyalain juga nggak ada lagi kan, habis. Gitu kan? Maka muncul kecewa. Makanya saudaraku, jangan sampai apapun yang kita alami, iman kita itu redup. Kecewa sama Tuhan, jangan. Ya, next. Ya, yang Ayub. Oh, ini orang satu-satunya sampai hari ini nggak pernah ada kesaingannya ini. Saya ketika baca, iya juga hebat ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 22 baca di rumah.
Lihat sifat Ayub. Bukan orang jahat. Pertama apa? Saleh. Jujur. Takut. Menjauhi kejahatan. Mendugur anak-anaknya waktu pesta pora didoakan. Saudaraku, cari orang di zaman sekarang kayak gini. Ibarat saudara nyari apa? Jarum. Dijerami. Susah. Ketika Ayub melakukan itu, apa yang Ayub terima? Apa yang terima saudaraku? Harusnya dia diberkati. Betul, Ayub diberkati, amin. Wah, dia punya unta, dia punya gembala banyak luar biasa. Tuhan berkati. Tapi ketika setan berkata, Tuhan berkati, coba aku coba. Angkat itu apa? Yang memerisai dia. Kata Tuhan, silakan, tapi ingat, jangan, nyawanya milik aku. Ketika diangkat, lihat. Ya, dalam ayat 1-2, lembu sapinya dirampas tiba-tiba. Ya, api menyambar kambing domanya, mati semua. Unta-unta dirampas orang Kasdim, bisa bayangin, terus bertubi-tubi. Anak laki-laki dan perempuan mati karena angin ribut. Saudaraku, pernah nggak ngalami hidup itu bertubi-tubi datang apa? Kesusahan. Ya, banyak orang. Tetapi Ayub lihat, sampai sejauh ini ya. Ayub, ya next ayatnya. Ya. Ketika Ayub dengar itu saudaraku, kabar buruk itu. Ada dua yang dilakukan. Dia mengoyakkan bajunya. Mencukur rambutnya, tanda apa? Berkabung. Yang ketiga nih yang saya habis heran nih. Harusnya Ayub protes sama Tuhan. Tuhan, aku kan saleh, aku takut Tuhan, aku menjauhi kejahatan, kok dapatin kayak gini? Enggak, Ayub nggak lakuin itu. Dia menyembah. Tanda apa saudaraku? Tanda berserah. Saya bisa bayangin, ketika saya renungkan gini, Ayub hebat ya. Kalau saya di situ atau saudara mungkin nggak kuat. Kenapa Ayub bisa, saudaraku? 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa apa saudaraku? Pencobaan yang kita alami tidak melampaui. Jadi saudaraku, kalau kita dicobai Tuhan, dia tahu porsi saudara. Porsi Bapak Gembala dengan saya beda. Mungkin Bapak Gembala berat, dikasih dia bisa menanggungnya. Tapi kalau kita dan saudaraku dikasih yang berat, yang gak bisa kita tanggung, Tuhan kasih. Tuhan gak mau, Tuhan tahu. Jadi jangan pernah maaf lebay ya. Tuhan kenapa begini? Pencobaan yang kamu alami tidak besar, biasa saja. Katakan biasa saja, jangan lebay. Tuhan, Tuhan berat banget. Lebay lo. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Biasa saja. Amin. Pulang dari tempat ini bilang kalau ada masalah, biasa aja tuh. Gitu dong. Biasa aja tuh. Tuhanku yang hebat. Gitu. Harusnya bilang, besar. Berat banget. Tuhannya jadi kecil. Kalau Tuhannya besar, masalah jadi kecil. Ayub sampai di sini saudara, menyembah Tuhan. Lihat yang kedua. Ayat 1 ayat 21. Kata-kata begini, waduh, saudaraku. Saya begitu baca ini merinding juga ya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baru saudaraku maaf, ya usaha gagal aja udah, ngapain ke gereja? Gue ikut gereja usaha gagal, ya baru itu. Ayub tuh udah habis-habisan loh, harta habis, anak habis, masih bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Waduh, ini terbuat dari apa nih Ayub saudaraku? Dia benar-benar takut sama Tuhan. Lihat Ayub, dalam Ayub 1 ayat 22, Ayub tidak menuduh Allah. Ayub tidak kecewa. Ayub enggak kecewa. Saudaraku, saya banyak yang kecewa. Saya pernah kecewa, pernah. Dikecewakan hamba Tuhan, pernah. Tapi saya tidak mau tenggelam dalam kecewaan. Saya berkata rilis, saya ampuni. Karena kalau enggak saya enggak bisa berdoa. Ketika berdoa, ini enggak bisa saudaraku naik. Berkati aja, udah berkati aja. Kenapa? Kekecewaan itu menimbulkan apa? Akar, apa saudaraku? Pahit. Apalagi kalau lagi makan nih. Ya, makan pala ikan, terus inget ke dia. Udah bojok-bojok gitu. Ini di palanya dia gitu kan. Karena kecewa. Ayub, enggak. Makanya saya merenungkan gitu, Ayub hebat ya. Hebat. Salut. Sampai situ
Sampai situ doang. Ya, ketika temannya ojokin dia, istrinya bilang, kutuki Tuhan mati aja. Akhirnya saudaraku, Ayub mendapatkan apa saudaraku? Penyakit lagi, gitu kan? Baru dia kecewa. Dia nggak kuat. Ya, next. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tetap yakin bahwa Allah sang pengendali hidup. Jadi ketika itu datang, takut, kecewa datang, apa yang harus kita lakuin? Ngapain sih? Ya, pertama, meyakini bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Dia bisa dimanapun ada, omnipresent. Hari ini dia ada, di gereja sana ada. Karena dia tidak terbatas. Jadi kalau dipanggil apapun juga saudaraku di mana dia ada. Yesus tidak terbatas. Semua nabi-nabi yang datang di dunia, mereka mati dan mereka terbatas. Tetapi Yesus tidak terbatas. Amin saudaraku. Mengakui bahwa dia Allah yang maha kuasa. Tidak terbatas. Oleh waktu, oleh tempat, oleh keadaan. Dia hadir di situ, saudara. Jadi ketika saudara kecewa dan takut, undang dia supaya dia memulihkan saudara. Dia pengendali hidup kita. Saudara bisa bayangin matahari kok nggak bisa tabrakan sama bulan? Saudara bisa bayangin nggak? Kok bisa ya munculnya nanti kalau pagi matahari? Kenapa nggak bulan duluan? Gantian, bulan bilang, matahari gue gantian ya. Karena apa? Ada yang ngendaliin siapa? Dia. Gitu kan? Sebetulnya saudaraku di dunia ini atmosfer sebetulnya udah bolong nih. Udah bolong. Kenapa? Ketika dia bolong itu akan banyak orang kanker kulit. Tetapi nggak pernah terjadi saudaraku, mungkin 1-2. Siapa yang bisa nutupnya saudaraku? Ada tangan tidak kelihatan siapa? Dia yang tidak terbatas. Makanya saudaraku, Allah kita hebat. Makanya selalu nyanyikan Allah kita heran dan besar. Ya, dia tidak terbatas oleh apapun juga. Yeremia 32 ayat yang 17. Yang kedua, kalau kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap yakin bahwa Allah sang pengendali hidup. Bahwa dia tidak ada dua-duanya, tidak ada duanya dalam kemuliaan. Ya, Yesaya 42 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan buat saudara, Yesaya 42 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Ya, dia Allah yang tidak ada duanya dalam kemuliaan. Aku tidak berbagi kemuliaan. Aku satu-satunya Allah yang mulia. Makanya dia layak dipuji setiap saat sebab dia yang mulia. Tidak ada duanya. Makanya kalau kita menduakan Tuhan itu namanya orang-orang sana, orang kita bilang musyrik atau kita menduakan Tuhan itu ya itu nggak boleh. Memberhalakan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang memberhalakan apa saudaraku? Apa aja. Ya kan? Peliharaan dia lebih burung. Wah, dia lebih senang kalau pagi jam 4 itu panggil burungnya dibanding dia cari Tuhan. Ya, ada orang saya pernah nonton di YouTube tuh. Dikubur aja saudaraku sampai naik motor. Dia suka Harley-nya sampai dia orangnya diformalin. Itu naik motor sampai dikubur motor-motornya. Saya bilang, waduh, repot juga ya. Di surga nggak ada motor-motoran saudaraku. Ya kan? Nggak ada pesawat, nggak ada motor, semuanya akan lenyap. Ya, jangan kita menduakan Tuhan. Ya, dia tidak ada duanya dalam apa? Kemuliaan, nggak berbagi. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tetap yakin bahwa Allah sang pendali hidup. Tak tersaingi oleh segala sesuatu di luar dirinya. Nggak ada saingan. Ya, nggak ada saingan. Ya. Siapa yang mau nyaingi dia? Nggak ada. Setan pun mengakui Tuhan itu hebat. Setan pun. Ya, ada satu kali saudaraku, pengikut setan, ada seorang wanita, saya lupa namanya. Ketika dia ketemu pemimpin setan itu, dia bertanya. Di belakang itu ada banyak foto-foto ya orang-orang besar, Tuhan Yesus dan sebagainya. Dia tanya,
kok ada foto di belakangnya, ada gambar Tuhan Yesus. Dia dulu orang Kristen. Pemimpin itu lihat, dia bilang kepada anak muridnya, kamu tahu nggak siapa dia? Sampai begitu. Dia tidak ada yang bisa lawan di dunia, baik di dunia maupun di atas. Dia Allah yang hebat. Pemimpin setan ngakuin gitu. Ketika muridnya dengar gitu, kemudian dia bertobat, saudaraku, ikut Tuhan. Nah, kalau saya ikut setan, saya binasa. Kenapa? Ada Tuhan yang hebat, lebih hebat dari setan. Bayangkan pemimpin setan bisa mengakui itu. Kenapa kok bisa mengakui? Ya memang dia Tuhan. Ya, tidak tersaingi oleh segala sesuatu di luar dirinya. Nggak ada saingan. Jadi nggak bisa disaingi, saudaraku. Ya, makanya maaf ya saudaraku, kalau ada orang Kristen yang latah, oh Yesus, aduh kadang-kadang saudaraku, kok nama Tuhan itu seringkali apa? Jadi apa? Mainan. Oh jangan, saudaraku, dia tidak tersaingi. Makanya kalau orang hina Tuhan, hati-hati loh, karena nama itu berkuasa. Amin. Ada orang di YouTube saya nonton, saudaraku, orang joke di luar negeri, lucon, cewek. Ketika dia lucon, dia sebut nama Yesus, dia apa? Direndahkan. Pokoknya nama itu direndahkan. Apa yang terjadi? Jatuh langsung. Ketika dia sebut nama Yesus begitu, dia jatuh. Mati di tempat. Makanya jangan main-main ya sama nama Tuhan. Hati-hati. Sebab nama dia tidak tersaingi oleh segala sesuatu. Makanya kalau kita nyebut dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Ingat baik-baik. Nama itu berkuasa. Ada seorang yang naik mobil hardtop. Ketika naik hardtop, saudaraku, ada mobil yang menghalangi dia. Dia kaget, dia buang setir. Depannya ada apa? Pohon besar. Dia tabrak. Boom! Sebelum dia tabrak, dia bilang, Yesus tolong! Apa yang terjadi, saudaraku? Maaf, orang itu pindah. Dari mobil itu pindah. Duduk di mana? Di rumput. Ketika ini kesaksian nyata ya, ketika saya renungin, kok bisa ya? Ya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, betul enggak? Ini pun bisa hidup, bisa. Ini pun bisa hidup, bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil karena dia tidak tersaingi oleh apapun juga. Nama itu besar. Makanya saudaraku, ketika saudara mengalami kehidupan yang sangat pahit, sebut nama itu. Nama Yesus. Nama itu berkuasa. Amin. Ketika sakit, dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Ya, nama itu luar biasa, tidak tersaingi. Hebat nama itu. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk tetap yakin bahwa Allah sang pengendali hidup ketika ketakutan dan kecewaan itu mengantar hidup kita? Allah memegang kendali absolut atau mutlak atas segala sesuatu. Dia pegang kendali mutlak, ya. Ibarat naik mobil, dia pegang. Makanya nakoda kita adalah Yesus. Dia mau bawa kemana kita, ke tempat yang tidak enak pun, tetap ujung-ujungnya adalah kemuliaan, gitu. Jadi jangan bilang gini, oh jadi ikut orang Kristen nggak punya masalah, nggak punya beban, salah. Ya, antara penderitaan dan kemuliaan itu seperti dua mata uang. Jadi jangan berkata, wah udah ikut Tuhan enak. Justru saudaraku, kita mengalami banyak tekanan hidup, tetapi di balik semuanya itu ada apa? Kemuliaan. Nah, sehingga kita bisa bersaksi gitu, Tuhan itu hebat loh. Nah gitu. Ya jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika ketakutan itu menghimpit hidup kita, ketika kecewaan itu datang, larilah kepada Dia. Sang pengendali hidup. Dia akan kendalikan hidup saudara. Mulai hari ini sampai dia berjanji apa? Sampai aku datang kembali, aku akan pegang tangan. Ya kan ada nyanyi kan? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kenapa nggak tangan kiri, saudaraku? Karena tangan kanan ini adalah merupakan power. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Jadi hidup saudara tuh ada tangan Tuhan tuh. Makanya jangan takut, bisa alami, tapi jangan sampai ketakutan itu mengikat saudara. Ya, kemanapun kita melangkah, ada Tuhan di situ. Amin. Tuhan sayang nggak sama saudara? Sayang. Bukan sayang nih bahasanya, sayang gitu kan. Udah sayang banget itu, dalam banget. Sayang banget. Gue sayang sama lu. Sayang. Apakah Tuhan gak nangis ketika saudara mengalami tekanan? Tahu. Air mata itu ditampung di dalam kirbatnya. Aku tahu nak. Aku tahu. Bagaimana sih seorang bapak lihat anaknya kalau sakit? Aduh. Justru yang sedih itu bukan anaknya. Bapaknya. Lihat itu air mata jatuh. Nak sembuh ya nak. Sama ke Tuhan begitu. Ya kalau saya bahasakan begitu. Kalau saudara nangis gitu di kamar. Tuhan tolong masalahku berat. Kalau bisa dengar dibilang gini, ada apa nak? Tuh Tuhan tuh. Kalau bapak itu saudaraku yang sayang anak gitu tuh ngomongnya, ada apa nak? Gak ada, ya anaknya nangis. Kamu ini. Gak ada. Kalau bapak sayang tuh, kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa nak? Tuh Tuhan begitu. Gak ada dimarah-marahin kita, Tuhan itu bukan pemarah, bukan. No. Tuhan gitu gak ganas saudaraku, Tuhan gitu tidak duduk di tata pakai kumis. Kalau saudara berbuat dosa, awas loh. Awas loh, enggak. Tuhan itu kenapa nak? Udah berbalik bertobat, aku ampuni kamu. Itu Tuhan. Dia Allah sangat nyayangi kita. Dia pengendali hidup kita. Makanya hari ini saudaraku, jangan tukar Tuhan dengan apapun. Iman saudara jangan ditukar. Tetap yakin apapun yang terjadi menimpa kita. Tetap aku percaya Tuhanku luar biasa. Amin. Ayatnya nggak ada lagi, next. Habis ya? Habis. Jadi yang mengendalikan hidup saudara siapa? Bukan duit, bukan pekerjaan, bukan tahta, bukan Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku, Tuhan. Makanya jangan pegang erat-erat pada saudara. Kalau saudara itu hilang, lepas. Jangan sampai, kenapa begini? Kenapa Tuhan bangkrut? Kenapa? No. Katakan apa? Ya, dengan telanjang aku pulang, datang dengan telanjang pulang. Aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Jangan pegang erat-erat yang kau miliki hari ini. Ingat baik-baik. Apapun hari ini, mau duit, mau apapun, jangan pegang erat-erat. Itu kalau hilang, katakan terpujilah nama Tuhan. Ya, tetapi Yesus pegang erat-erat. Karena kalau itu hilang, hidupmu binasa. Finalnya saudaraku, Ayub apa yang terjadi? Tuhan ganti 2 kali lipat. Dia berkati, betul? Ketika Tuhan pulihkan anaknya, dikasih lagi keturunan, dia berkati lagi. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Amin. Tidak pernah berhutang. Dengar baik-baik. Tuhan itu Tuhan yang merencanakan yang baik buat kita. Ya, taruh di pikiran gini. Rencana Tuhan itu baik bagiku, bukan kecelakaan, tetapi rencana yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Oleh karena itu pagi ini, biarlah hidup kita selalu dikendalikan oleh Tuhan. Serahkan kepada Dia, maka Dia akan bertindak untuk menolong saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan pujian ini saudaraku. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang. Amin. Haleluya. Yesus, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hati. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di
situ tanganmu bekerja. Katakan tolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Katakan pujian ini sekali lagi, hatiku tenang. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang hatiku tenang, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Kau telah mengikat hati saat aku tak sanggup lagi. Situ tangan-Mu, katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Kau berikan kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu. Bapak, kami berdoa buat jemaat di tempat ini. Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tepat waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tepat waktunya. Kami diingatkan Tuhan, seringkali kami takut dalam hidup, takut mati, takut gagal, takut kehilangan orang yang disayangi, dan takut, begitu banyak ketakutan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami jangan sampai diikat oleh ketakutan. Tetap kami menyerahkan bahwa Tuhan sang pengendali hidup yang mengatur hidup kami. Tidak ada nama lain selain Engkau yang sanggup melakukannya kecuali Engkau. Tuhan, seringkali kami kecewa dalam hidup. Dikecewakan orang, dikecewakan pelayanan, apapun bentuknya. Tuhan, biarlah hati kami tetap mengalami damai dan sukacita. Biarlah kami membuang itu semua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membalut kami. Ketika kami kecewa Tuhan, jangan sampai iman kami redup. Sampai kami berkata, di manakah Engkau? Tuhan, mampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan sedang menguji kami, menempa kami untuk kami lebih lagi bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Sertai anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan pengendali hidup. Tidak ada nama lain. Dia tahu apa yang harus dilakukan bagi kita. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu, semua Tuhan diberkati. Mereka pulang, mereka tetap yakin berpegang teguh bahwa Tuhan selalu menjadi pemegang kendali hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita cuma percaya, katakan amin.